Seperti dilaporkan laman BBC Indonesia, lebih dari 600 pengungsi Bangladesh dan Rohingya asal Myanmar mendarat di Pantai Langsa, bagian timur Provinsi Aceh, pada Jumat 15 Mei pagi, waktu Indonesia Barat. Rombongan ini adalah yang kedua setelah rombongan pertama terdampar di perairan Aceh Utara Minggu 10 Mei lalu. Meski pemerintah Indonesia melalui juru bicara TNI Maijen Fuad Basha sempat melarang kapal pengungsi untuk memasuki perairan Indonesia, namun sikap berbeda ditunjukkan oleh nelayan dari Nangro Aceh Darussalam. Prihatin akan kondisi pengungsi yang terkatung-katung di Selat Malaka, mereka menyelamatkannya dengan menarik kapal para pengungsi untuk merapat ke pantai Lok Sukon, Aceh Utara. Gubernur Aceh Zaini Abdullah juga bertindak cepat dengan menyalurkan bantuan. 3 truk barang langsung disiapkan untuk pengungsi Muslim Rohingya yang terdampar di perairan Aceh Utara itu. Gubernur Zaini mengaku prihatin dengan kondisi pengungsi, terutama wanita dan anak-anak. Gubernur juga mengatakan bahwa sesama Muslim adalah bersaudara. Nestapa dan kepiluan mereka juga bagian dari kehidupan kita. Sikap setali 3 uang juga ditunjukkan warga Aceh lainnya. Tanpa menunggu komando, mereka langsung mengumpulkan aneka jenis bantuan, baik sandang maupun pangan yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Hanya dalam hitungan jam saja, semua jenis bantuan sudah menggunung, siap untuk didistribusikan ke kamp para pengungsi. Tindakan heroik nelayan dan warga Tanah Rencong ini mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Komisioner Hak Asasi Manusia PBB Zaid Ra'ad Al-Hussein memuji Indonesia yang bersedia menampung sekitar 1.080 pengungsi Rohingya dalam beberapa hari terakhir. Sikap kesatria masyarakat Aceh juga terdengar sampai ke Turki dan dijadikan headline oleh harian Yeni Shafak. Koran yang dekat dengan partai penguasa Turki AKP membuat sebuah judul besar di halaman utamanya bahwa Aceh yang merupakan bagian dari Indonesia telah membantu menyelamatkan 582 pengungsi Rohingya yang terkatung-katung antara hidup dan mati di Selat Malaka. Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memberikan respon positif terhadap aksi warga Aceh tersebut. Dalam laman Facebooknya, mantan presiden tersebut menulis, "Dengan haru, saya saksikan spontanitas bantuan kemanusiaan yang diberikan masyarakat Aceh terhadap para pengungsi Rohingya dan Bangladesh." Pengungsi Rohingya merupakan etnis Muslim yang lari dari kekejaman dan diskriminasi yang menimpa mereka di Myanmar. Myanmar, atau yang juga dikenal Burma, terletak di sebelah tenggara Asia Tenggara. Di utara berbatasan dengan Tiongkok dan India, selatan dengan Teluk Bengali dan Thailand, timur berbatasan dengan Tiongkok, Thailand, dan Laos, sedangkan barat dengan Teluk Bengali, Bangladesh, dan India. Mayoritas etnis Muslim Rohingya mendiami Provinsi Arakan atau Rakhine yang terletak di barat daya Myanmar, di pantai Teluk Bengali, dan berbatasan dengan Bangladesh. Luas wilayah Myanmar sekitar 600.000 km persegi atau hampir seluas wilayah Kalimantan. Sedangkan Provinsi Arakan sekitar 10% dari keseluruhan wilayah Myanmar. Antara Myanmar dan Arakan dipisahkan rangkaian pegunungan yang terbentang dari Gunung Himalaya. Burma memiliki populasi 50 juta jiwa, sedangkan populasi Muslim sekitar 15% dari total penduduk.
sebagian besar warga Muslim mendiami Arakan. Burma memiliki beragam etnis yang mencapai 140 suku. Di antara yang paling menonjol adalah suku Shan, Kachin, Karen, Shane, Kaya, Rakhine, dan Rohingya yang beragama Islam. Mereka kelompok kedua setelah orang-orang Burma dan jumlah mereka mencapai 5 juta jiwa. Mengutip dari Arakan News Agency atau kantor berita Arakan, para sejarawan menyebutkan bahwa Islam sampai ke Arakan pada masa dinasti Abbasiyah Khalifah Harun ar-Rasyid pada abad ke-7 Hijriah lewat para pedagang Arab. Di penghujung abad ke-13 Masehi, Islam telah mengakar kuat di berbagai wilayah Afrika dan Asia, termasuk Arakan. Pada tahun 1430, Arakan menjadi negara Islam yang merdeka yang dipimpin oleh Raja Sulaiman Shah. Kerajaan Islam ini bertahan hingga 48 raja setelahnya dengan masa kekuasaannya berlangsung selama lebih kurang 350 tahun. Salah satu hal yang dibanggakan oleh masyarakat Arakan adalah seorang raja sebelum dilantik haruslah mendapatkan sertifikat yang menunjukkan penguasaannya akan ilmu-ilmu keislaman. Selain itu, mata uang, lambang, dan simbol-simbol kerajaan terdapat tulisan La ilaha illallah dan An aqimuddin atau tegakkanlah agama, yang merupakan kutipan surat Asy-Syura ayat 13. Pada tahun 1784, kerajaan Islam di Arakan jatuh dan dikuasai oleh Raja Budabai yang beragama Buddha. Ia memasukkan Arakan ke wilayah Burma. Mulai saat itulah warga Muslim etnis Rohingya hidup dalam penjajahan dan penindasan. Pada tahun 1824, kolonial Inggris menguasai Burma termasuk Arakan. Kaum muslimin Arakan melakukan perlawanan terhadap penjajahan tersebut. Inggris kemudian dengan licik memprovokasi umat Buddha dan mempersenjatai mereka untuk menghentikan perlawanan umat Islam. Pada tahun 1948, Burma merdeka dari Inggris. Berdasarkan perundingan yang dibuat oleh Inggris dan Burma, Arakan dimasukkan dalam wilayah Burma, yang mana salah satu hasil perundingan, pemerintah Burma memberikan pilihan kepada Arakan tentang nasibnya. Suatu pilihan yang tidak pernah direalisasikan sampai hari ini. Bukan itu saja, pemerintah Burma menyatakan bahwa Burma berasal dari Buddha, yang artinya hanya orang Buddha saja yang diperkenankan tinggal di Burma. Pada tahun 1962, ketika militer yang berhaluan komunis mengkudeta pemerintah Burma, nasib etnik Rohingya semakin terjepit. Banyak dari mereka kemudian mengungsi ke Bangladesh. Pada tahun 1982, negara tidak mengakui kewarganegaraan mereka, yang mengakibatkan hilangnya hak-hak mereka sebagai warga negara. Mereka dianggap bukan penduduk asli Myanmar. Mereka diusir, dimusuhi, dan dibantai dengan keji. Sejarah konflik etnis Rohingya dan Biksu Rakhine Buddha radikal merupakan sejarah panjang. Sejak tahun 1784, ketika kerajaan Islam di Arakan dikuasai oleh Raja Budabai yang beragama Buddha, warga Muslim Rohingya telah hidup dalam penindasan. Dan ketika kolonial Inggris menguasai Burma pada tahun 1824, mereka menjalankan politik adu domba untuk melemahkan daerah jajahannya. Setelah Perang Dunia Kedua dan kudeta Jenderal Ne Win pada 1962, warga Rohingya ingin membentuk negara sendiri di Arakan. Namun, mereka ditindak keras oleh junta militer. Bahkan dengan undang-undang yang baru, junta militer juga menolak memberi kewarganegaraan Burma kepada warga Rohingya. Dan jadilah mereka sebagai warga tak bernegara. Tentu saja, diskriminasi dan penderitaan yang mereka alami semakin parah dengan adanya kebijakan tersebut.
Mengutip situs CNN Indonesia, kekerasan terhadap etnis Rohingya merupakan bagian dari Islamofobia yang menyebar luas di Myanmar. Etnis Rohingya seringkali dipandang dari agama yang dianut mereka, bukan dari latar belakang nenek moyang mereka yang telah tinggal di Myanmar sejak lama. Perselisihan antara etnis Rohingya dan para biksu di Arakan sudah lama tercatat di sejarah Myanmar dan kerap terjadi sepanjang dekade 1990, tahun 2001, dan 2003. Konflik yang cukup besar kembali terjadi tahun 2012. Sejak 2012, ketegangan antara dua kelompok agama yang sebelumnya hanya terjadi di wilayah Arakan menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Myanmar. Bentrokan massa pada Juni dan Oktober 2012 yang dipicu oleh sentimen Islamofobia meluas ke dua kota besar lain, yaitu Yangon dan Mandalay. Saat ini terdapat sekitar 800.000 warga Rohingya yang tinggal di 140.000 tenda pengungsian di Arakan. Etnis Rohingya mengalami penganiayaan yang kejam, pemerkosaan, dan kelaparan di Myanmar. Akibat berbagai macam diskriminasi dan perlakuan kejam, warga etnis Rohingya mencoba melarikan diri dari kekejaman penindasan di Myanmar. Mengarungi lautan dengan kapal, dengan perbekalan seadanya, terkatung-katung di laut, dan tidak sedikit yang menemui ajal di lautan. Thailand, Malaysia, Indonesia, Australia, dan beberapa negara Asia Tenggara menjadi tujuan ataupun transit para pengungsi Rohingya. Tapi sayang, sambutan dari negara-negara tersebut dirasa tidaklah maksimal, bahkan sebagian diusir dan dipingpong ke sana kemari. Diusir dari negeri sendiri dan terlunta-lunta di negeri orang. Itulah nasib etnis Muslim Rohingya. Sebagian dari mereka mengungsi, tapi kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan di berbagai negara. Negara-negara itu tidak mau berurusan dengan pengungsi Rohingya. Pada tahun 2012, pemerintah Bangladesh bahkan meminta 3 lembaga swadaya masyarakat untuk menghentikan bantuan kemanusiaan mereka kepada para pengungsi Rohingya yang terus datang ke Bangladesh. Maret lalu, pemerintah Bangladesh juga menyatakan menyesalkan pemberitaan media di negara itu yang menulis soal hak referendum warga Rohingya di Arakan. Pada tahun 2009, pemerintah Thailand membiarkan ratusan pengungsi Rohingya tenggelam di tengah laut ketika perahu jelek yang mereka tumpangi karam. Sementara itu, pemerintah Bangladesh tak mau mengakui etnis Rohingya sebagai penduduk Bengali. Seperti dilaporkan wartawan BBC, Jonathan Head, pengungsi Rohingya asal Myanmar yang dilepaskan oleh Thailand terpaksa meminum air kencing sendiri dalam upaya bertahan hidup. Setidaknya 10 pengungsi tewas akibat kelaparan dan kehausan di perahu nelayan yang telah terkatung-katung selama seminggu terakhir di Laut Andaman yang terletak di antara Myanmar Selatan dan Thailand Barat. Seorang Muslim Rohingya mengatakan mayat-mayat orang-orang yang meninggal dibuang ke laut. Indonesia memang pernah memberikan bantuan pada korban konflik di Arakan pada tahun 2012. Dan pada Juli tahun 2013, tercatat 18 orang pengungsi etnis Rohingya yang ditampung di kantor YLBHI Jakarta karena tak berhasil mencapai Australia. Diperkirakan 6.000 pengungsi asal Myanmar berada di tengah laut akibat ditolak berlindung di negara-negara di ASEAN. Menurut laporan, lebih dari 120.000 warga minoritas Muslim Myanmar tersebut telah naik perahu ke negara-negara lain dalam upaya melarikan diri dari Myanmar. Thailand, Indonesia, dan Malaysia juga tidak mau ambil resiko dengan mengambil para pengungsi. Sebelumnya, TNI Angkatan Laut memberi bantuan makanan dan air bersih, serta membiarkan perahu kayu yang ditumpangi Muslim Rohingya melanjutkan perjalanan ke Malaysia.
Di Malaysia, sekitar 500 orang berada di kapal yang ditemukan pada Rabu 13 Mei 2015, kembali di lepas pantai utara Penang. Mereka diberi beberapa perlengkapan dan mereka diminta meninggalkan perairan Malaysia. Begitulah nestapa etnis Muslim ini. Sekat-sekat negara dan nasionalisme sempit betul-betul telah meruntuhkan persaudaraan sesama Muslim. Penderitaan dan diskriminasi berkepanjangan yang dialami etnis Muslim Rohingya harus segera diakhiri. Indonesia, sebagai negara besar di Asia Tenggara, harus peduli dengan situasi yang telah terjadi puluhan tahun ini. Apalagi menyedihkan mengingat perhelatan KAA yang belum lama berlangsung sama sekali tidak menyentuh isu ini. Padahal dalam Dasar Sila Bandung yang telah diukir dalam tinta sejarah disebutkan menghormati hak dasar manusia seperti tercantum dalam piagam PBB dan menghormati dan menghargai perbedaan ras serta mengakui persamaan semua ras dan bangsa di dunia. Apakah ini bukti kalau konferensi Asia Afrika itu hanya sebatas seremonial? Mengapa Myanmar dibiarkan melakukan kekejaman terhadap Muslim Rohingya, sementara negara tetangga lain seperti berlepas tangan, mulai dari Thailand, Malaysia, termasuk Indonesia? Sebagai bangsa besar yang melahirkan semangat baru bagi bangsa Asia Afrika yang melawan berbagai bentuk penindasan HAM, kolonialisme, imperialisme, dan kekerasan, maka penderitaan orang Rohingya adalah penderitaan kita juga. Sebagai negara tetangga dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia harus mampu mengambil peran penting dalam hal ini. Bukankah sesama Muslim itu saling bersaudara? Palestina, Suriah, nun jauh di sana, kita bisa bersimpati dan tak pelit mengirim bantuan. Lalu mengapa tetangga dekat kita, etnis Rohingya yang mengalami penindasan, kita bungkam? Bukankah jauh-jauh hari baginda Rasulullah telah mengingatkan kita bahwa siapa saja yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin bukan termasuk golongan beliau? Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Ayat tadi menyiratkan begitu dalamnya hubungan persaudaraan antara sesama Muslim. Ikatan ideologis ini sama kuatnya dengan ikatan nasab. Keimanan seseorang diuji di sini. Rasulullah SAW mengingatkan eratnya hubungan antar orang beriman dengan perumpamaan yang indah. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain ibarat satu bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Rasulullah menggenggam jari jemarinya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga mengibaratkan orang beriman bagaikan satu tubuh. Perumpamaan orang-orang beriman dalam kecintaan, kelembutan, dan kasih sayang di antara mereka ibarat satu tubuh. Jika salah satu anggota sakit, maka seluruh anggota turut merasakannya dengan tetap berjaga dan demam. Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Saling menyayangi, memberikan kedamaian, keselamatan, saling tolong-menolong dan menjaga persatuan. Inilah prinsip yang harus ditegakkan terhadap sesama Muslim, termasuk terhadap Muslim Rohingya. Jangan sampai kekhawatiran kita akan urusan perut mencegah kita untuk berbuat baik terhadap saudara kita. Hanya karena alasan anggaran, aturan perbatasan, keamanan, kenyamanan, dan lainnya, membuat kita menelantarkan saudara sendiri yang terusir dari kampung halamannya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat.
Dan Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Kita patut malu terhadap warga Aceh yang tanpa memikirkan anggaran, aturan, dan segudang alasan lainnya mau mengulurkan tangan membantu pengungsi Rohingya. Sikap heroik ini mengingatkan kita akan kebaikan kaum Ansor yang dengan ikhlas dan rela berbagi dengan kaum Muhajirin yang merupakan imigran dari Mekah yang terusir karena keyakinan dan agamanya. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman Ansor sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepadanya. Dan kaum Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran, Surah Al-Hasyr, ayat 9. Kita juga bisa berkaca pada apa yang dilakukan oleh Turki. Negara yang jauh di belahan Eropa sana, mau mengulurkan bantuan untuk pengungsi Rohingya. Pada tahun 2012 lalu, Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengutus istri dan putrinya untuk berkunjung ke negara bagian Arakan Myanmar. Keduanya datang ke Myanmar dalam rangka mengirimkan bantuan pada warga Rohingya yang terpaksa lari dari tempat tinggalnya karena konflik. Di saat Panglima TNI memberi perintah untuk menghadang kapal-kapal pengungsi agar tidak masuk wilayah Indonesia, Turki malah sebaliknya. Media Turki Hurriyet Daily News memberitakan Angkatan Laut Turki justru diperintahkan oleh panglimanya untuk membantu, melindungi, dan mengarahkan kapal pengungsi Rohingya yang terdampar di lepas pantai Thailand dan Malaysia. Begitu juga Saudi Arabia. Sejak bulan Maret lalu, Kerajaan Arab Saudi telah memberikan izin tinggal atau iqamah kepada 170.000 pengungsi Muslim Rohingya di negara tersebut. Sementara 4 jutaan penduduk Rohingya lainnya tengah menjalani proses imigrasi. Dengan diberikan iqamah ini, berbagai permasalahan yang biasanya menimpa warga pendatang asing akan dapat terselesaikan. Mereka bisa bebas bekerja, mendapatkan layanan medis, dan menempuh pendidikan di sekolah pemerintah, serta mendapatkan hak-hak warga negara lainnya. Kalau saja Turki dan Saudi mau menolong pengungsi Rohingya atas nama kemanusiaan dan agama, lalu bagaimana dengan Indonesia? Pemirsa Khazanah, Rohingya adalah saudara kita. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Beban mereka adalah beban kita. Alasan apa yang kita siapkan di hadapan Allah jika kita terus membiarkan mereka meregang nyawa di lautan dan terusir dari negeri leluhurnya? Ya Allah, bantulah saudara kami yang tertindas dan berilah mereka kekuatan. Tiada daya dan upaya, melainkan hanya bersamamu. Amin, ya Rabbal Alamin. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dalam penyampaian. Semoga Allah merahmati kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.